Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatmawati Dwi Lestari dari kelas 5E Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi Islam atau konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja atau kurangnya kerja atau bisa disebut juga pengangguran untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Artinya, saat seseorang yang sudah masuk umur produktif dan mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya, maka orang tersebut termasuk dalam kategori pengangguran. Di Indonesia sendiri, menurut angka dari pemerintahan, jumlah pengangguran mencapai sekitar 5,13% hingga 5,33% atau sekitar 6,87 juta jiwa. Setidaknya ada dua faktor utama penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah faktor individu itu tersendiri, dan yang kedua faktor perekonomian dari negara. Kedua faktor ini saling tumpang tindih, membuat pengangguran di Indonesia merajalela. Faktor individu meliputi kurangnya angkatan kerja yang berkualitas, tingkat pendidikan yang rendah, dan keahlian yang masih minim. Masalah ini kemudian diperparah dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut Qardawi, masalah sosial pengangguran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, jenis pengangguran terpaksa. Jenis pengangguran ini di mana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi pada seseorang yang tidak memiliki skill atau keterampilan sedikit pun, sehingga tidak diterima dimanapun. Dapat juga berarti seseorang yang memiliki skill atau keterampilan namun tidak berguna karena perubahan dan perkembangan zaman. Yang nomor 2, pengangguran khiariyah. Pengangguran ini meliputi seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Orang tersebut lebih memilih berpangku tangan atau meminta dan bermalas-malasan tanpa adanya usaha. Orang-orang seperti ini merupakan beban terhadap orang lain karena lebih memilih untuk berpangku tangan daripada bekerja menghasilkan nafkah sendiri. Dalam Islam, seorang muslim yang menganggur merupakan perbuatan yang tercela. Sudah menjadi kewajiban seseorang muslim untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dengan menganggur sama saja kita tidak bisa bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan menyelisihi perintah dari Allah untuk mencari nafkah. Walau Allah menanggung rezeki masing-masing hambanya, namun jika kita tidak ada usaha atau bermalas-malasan untuk tidak bekerja atau untuk mencukupi penghidupan dalam Islam, bermalas-malasan atau menganggur akan memberikan dampak negatif bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga akan berdampak secara langsung terhadap perekonomiannya sendiri. Dengan menganggur, seseorang muslim akan menjadi miskin dan miskin akan mendekatkan kekufuran. Dalam beberapa dalil dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa segala apa yang ada di bumi telah ditundukkan untuk kita mencari penghidupan yang halal dan baik di dalamnya.
Allah telah menundukkan lautan untuk bisa kita arungi, tanah untuk bisa kita tanami, hewan ternak untuk bisa kita ternakan. Islam sangat menekankan penganutnya untuk memanfaatkan segala yang Allah telah sediakan, yang baik dan yang halal sebagai lahan pencarian penghidupan kita sebagai manusia. Islam mendorong umatnya menekuni aktivitas produksi dalam ekonomi dalam segala bentuk, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri perdagangan, dan segala bentuk aktivitas produksi lainnya. Selain memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk bekerja, Islam juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik dan secara profesional. Sebagaimana hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan atau profesional. Hadis riwayat Baihaqi. Saat ini kita bisa mengikuti dengan baik apa yang telah diperintahkan atau yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait bekerja dan mencari pekerjaan secara langsung dan tidak langsung. Kita telah secara langsung dan tidak langsung, kita telah ikut andil dalam menyelesaikan masalah sosial pengangguran yang ada di negara kita. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.